Anak sopir. Jangan mimpi bisa nikah sama anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva Story. Mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena di balik hinaan ada martabat, di balik air mata ada keteguhan, dan di balik rahasia ada kuasa Allah yang membalikkan keadaan. Jangan lupa dukung dan subscribe channel Elva Story, agar kisah penuh pelajaran seperti ini terus hadir untuk menemani hari Anda. Pagi itu, langit Tuban berwarna biru susu. Angin membawa aroma laut yang tipis, bercampur wangi melati dari rangkaian bunga di gerbang gedung pernikahan. Laras berdiri di depan cermin panjang, gaun putih sederhana membalut tubuhnya, bukan gaun berkilau milik putri raja, tapi benang demi benang yang disusun ibunya dengan doa. Jemari Laras bergetar halus saat merapikan kerudung. Di balik tirai, tetamu mulai berdatangan. Musik pelan mengalun. Suara tawa. Desis kain kebaya. Denting sendok menyentuh piring saji. Semua seharusnya menandai babak baru yang manis. Di ruang tamu utama, Ardan menunggu dengan wajah tegang. Putra tunggal dari keluarga juragan Tamba Udang itu tampak rapi, namun sorot matanya cemas. Ia mencintai Laras, setulus matahari menyapa pagi. Namun ia tahu betapa tajamnya kata-kata ayahnya. Di sudut ruangan, beberapa tamu berbisik. Mereka menyebut nama Laras seolah nama itu barang yang boleh ditawar. Anak pengantar udang, kata mereka. Anak sopir pick-up yang muka pintunya penyok, karena sering menabrak trotoar pasar. Bisik-bisik itu menari seperti kabut, menyelinap ke telinga, melukai tanpa perlu berteriak. Laras melangkah keluar dari ruang rias. Setiap tapak terasa berat. Ia berusaha menautkan senyum, mengingat kerja keras ayahnya yang tiap subuh berangkat ke pelabuhan, menjemput peti-peti udang yang dingin, lalu mengantar ke pasar besar. Keringat ayahnya adalah mahar terindah yang dibawanya hari ini. Di barisan kursi, ibunya menatap dengan mata berkaca, mengusap dada seperti meredakan ombak yang datang bertubi. Penghulu menyiapkan berkas. Kamera diarahkan. Seorang pembawa acara menyusun kata pembuka. Detik terasa seperti pasir yang mengalir dari genggaman. Sampai kemudian, langkah berat terdengar dari belakang panggung. Pak Darman, ayah Ardan, maju. Raut wajahnya merah, dagu terangkat, seolah panggung itu miliknya. Ia berhenti beberapa langkah dari pelaminan, menatap Laras dari kepala hingga kaki. Sunyi mendadak turun seperti tirai. Musik berhenti. Bisik-bisik membeku. Penghulu menunduk ragu. Ardan berdiri, hendak menyambut ayahnya, namun isyarat tangan kasar membuatnya kembali terpaku. Seulas senyum pahit melintas di bibir beberapa tamu yang menunggu sesuatu yang meledak. Kalimat itu pun meluncur. Tajam, dingin, dan memalukan. Heh anak sopir, jangan mimpi bisa menikah dengan anakku. Suaranya memantul ke dinding, memecahkan bunga melati di udara. Laras mengerjap, seperti ditampar angin laut yang asin. Kakinya goyah. Ibunya bangkit, bibirnya bergetar memanggil nama putrinya pelan. Ardan mencoba menahan ayahnya, namun dorongan keras membuatnya tersurut. Di antara keheningan yang hancur, ada tawa kecil yang cepat padam, ada mata yang bersinar puas, ada hati yang retak tak bersuara. Penghulu menutup map. Panitia saling pandang. Beberapa tamu yang datang dari pihak keluarga Darman mulai bergeser, mengosongkan kursi seolah takut terjangkit aib. Laras menarik napas panjang, berusaha menegakkan kepala. Ia teringat nasihat ayahnya, bila orang lain meninggikan suara, rendahkan hatimu, agar Allah meninggikan derajatmu. Getar itu mereda sedikit. Namun kata hina yang menggantung di udara tetap membekas, seperti duri yang tak terlihat. Di detik ketika kehormatan hampir tumbang, pintu gedung terbuka. Angin membawa aroma parfum yang teduh. Masuklah sepasang pria dan wanita parubaya berpakaian rapi, langkah mereka mantap, diikuti beberapa bodyguard berpakaian hitam. Wajah-wajah itu tenang tetapi tegas, seperti ombak yang tahu kapan memukul batu dan kapan mencium pasir. Mereka tidak tergopoh. Mereka tidak menatap kiri kanan. Seolah mereka datang bukan untuk menonton, melainkan untuk mengakhiri sesuatu yang keliru. Wanita parubaya itu menatap lurus ke arah pelaminan, matanya berkabut namun sinarnya tajam. Ia mendekat, memeluk Laras dengan hangat. Suaranya rendah, mengusap luka yang belum sempat menetes sebagai air mata.
"Nak, ibu di sini." Laras membeku sekejap. Denyut di dadanya berubah irama. Ia menatap wajah itu, garis senyumnya, tatapannya, wangi yang akrab entah kenapa. Pria parubaya di sampingnya berdiri setegak tiang kapal di dermaga, sorot matanya dingin mengarah pada Pak Darman. Para bodyguard berbaris rapat, menjadi pagar yang tak terlihat namun tidak bisa ditembus. Pak Darman mendongak, berusaha mempertahankan wibawa yang terkelupas. "Siapa kalian?" Ujung kalimatnya tumpul, karena keberanian kehilangan pijakan. Pria parubaya itu melangkah lebih dekat. Suaranya datar, nyaris tanpa getar, namun berat seperti jangkar yang dijatuhkan ke dasar laut. "Kami keluarga mempelai wanita. Kami datang mengambil putri kami." Dan kepada pria yang tadi menendangnya, "Tunggu tanggal mainnya, pria brengsek." Kata-kata itu tak meledak, tapi merembes, membasahi seluruh ruangan dengan dingin yang panjang. Tidak ada teriakan. Tidak ada dorongan. Hanya kalimat yang mengunci. Laras dituntun turun dari pelaminan. Gaun putihnya bergesek pelan dengan karpet merah, meninggalkan jejak yang tidak terlihat namun akan diingat orang. Ibunya berjalan di sisi kiri, ayahnya di sisi kanan. Para bodyguard memagari tanpa menyentuh siapapun. Ardan memanggil nama Laras lirih, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menatap kedua orang tuanya yang mendadak tampak kecil, lalu menatap punggung Laras yang menjauh seperti perahu yang melepas tali di dermaga saat senja. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang cukup berani meminta maaf. Di luar gedung, udara siang terasa lebih jernih. Mesin mobil menderu pelan. Pintu dibuka. Laras duduk, kedua tangannya menggenggam ujung kerudung. Ia menatap ayah dan ibunya bergantian. Ada pertanyaan yang tumbuh, ada jawaban yang belum siap diucap. Mobil melaju, meninggalkan gedung yang sepi, meninggalkan kebisingan yang baru saja kehilangan muka. Di kaca spion, tampak huruf nama gedung yang memantul, kemudian memudar seperti kenangan yang dipaksa dilupakan. Di dalam mobil, pria parubaya itu menatap ke depan, rahangnya mengeras, tapi suaranya tetap lembut saat memecah diam. "Kau sudah cukup kuat, Nak. Sekarang giliran kami yang berdiri." Laras tidak menjawab. Ia menutup mata, mengatur napas, merapikan hati yang tercabik. Ia tidak ingin benci menguasai. Ia ingin selamat, terhormat, dan tenang. Di kejauhan, laut mengilap seperti perak, memantulkan matahari yang tidak berpihak pada satu nama keluarga pun, hanya pada mereka yang sabar dan tahu waktu. Sore tiba seperti pelukan panjang. Langit berubah warna, dan bersama senja itu, kabar mulai berjalan dari mulut ke mulut. Pesta bubar. Dekorasi diturunkan. Piring-piring tumpang tindih. Orang-orang pulang membawa versi cerita yang berbeda. Ada yang menyebut Laras malang. Ada yang menyebutnya beruntung. Ada yang memuja keberanian. Ada yang menyesalkan kebodohan. Namun malam, sebagaimana malam di kota pesisir, tak pernah ramai selamanya. Ia memberi ruang bagi sesuatu yang pelan tapi pasti datang. Balasan, kejutan, dan putaran roda yang selalu kembali pada titik yang adil. Di halaman rumah Laras, lampu-lampu menyala teduh. Ayahnya masuk ke ruang kerja, menutup pintu, menekan beberapa nomor di telepon yang jarang terdengar suaranya. Kata-katanya pendek, jelas, dan tak perlu diulang. Esok hari, ombak akan membawa arah baru. Bukan untuk berperang, tetapi untuk menata batas. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan martabat. Di serambi, Laras duduk memandangi langit. Ia berbisik pelan, memohon pada Allah agar menjaga hati yang rapuh dan menuntunnya ke jalan yang selamat. Malam mengerut, menyiapkan dini hari yang asing. Di kejauhan, suara pompa tambak berdeham, seperti tenggorokan tua yang memanggil hujan. Di saat itu, tak seorang pun di rumah besar keluarga Darman tahu bahwa arus telah berubah. "Tidak ada yang membeli udang hari ini," kata seseorang di ujung telepon. Tidak ada yang datang ke kolam. Tidak ada yang menawar. Dan pada saat yang sama, di rumah Laras, sebuah keputusan telah diambil. Setenang permukaan air yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Bab ini berakhir di ambang pintu malam, ketika kota pesisir menutup jendela dan menyiapkan diri untuk kejutan yang tumbuh dari diam. Semua yang menghina merasa telah menang. Semua yang sabar terlihat seperti kalah.
Padahal esok, ria kecil akan bertemu angin, dan ombak akan naik, membawa satu persatu yang sombong kembali ke pantai yang sebenarnya. Pagi menyapa pelan, dengan sinar mentari yang menyentuh permukaan tambak udang keluarga Darman. Airnya berkilau, tenang di permukaan, tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, badai diam-diam sedang tumbuh. Hari itu seharusnya menjadi hari panen besar, hasil kerja keras berbulan-bulan. Para pekerja sudah bersiap sejak subuh. Truk pendingin berbaris di pinggir tambak. Namun jam terus berputar, dan satu pun pembeli tidak datang. Pak Darman duduk di kursi kayu di bawah pohon kelapa. Rokok di tangannya terbakar tapi tak dihisap. Ia menatap ke arah gerbang tambak yang kosong. Ponselnya bergetar, lagi-lagi bukan kabar baik. Maaf, Pak, kami sementara tidak bisa ambil stok dari tambak Bapak. Semuanya? Iya, Pak. Kami sudah dikontrak pihak baru. Mereka sudah beli seluruh pasokan udang wilayah sini untuk 6 bulan ke depan. Pak Darman menutup telepon. Wajahnya tegang. Pekerja datang menghampiri. Pak, udang sudah siap dikirim. Kalau nggak segera dijual, bisa busuk. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap air tambak yang bergelombang kecil, seperti mengejek. Dalam hati, ia mulai sadar ada sesuatu yang tak beres. Hari kedua, berita itu semakin buruk. Pembeli besar dari Jakarta membatalkan kontrak. Perusahaan ekspor menolak pengiriman. Semua alasan sama, pasar sudah penuh. Tambak Darman mendadak lumpuh. Ia mencoba menelpon relasi lama, tapi suara di ujung sana dingin dan singkat. Sudah ada yang menutup semuanya. Pak, maaf. Malamnya, di meja makan yang biasanya ramai, kini hanya sunyi. Ardan duduk di sebelah ibunya, sementara Pak Darman menatap kosong ke piring nasi yang tak tersentuh. Pak, mungkin ini ujian, kata Ardan hati-hati. Ujian? Suara Darman meninggi. Kamu nggak tahu, Dan. Semua kontrak ditutup. Semua jalur pasar tiba-tiba diblokir. Siapa yang punya kuasa sebesar itu? Ibunya hanya bisa menunduk. Rumah besar itu terasa seperti gua yang dingin, penuh gema penyesalan. Sementara itu, di sisi lain kota, rumah besar milik keluarga Laras dipenuhi aktivitas. Para pekerja datang dan pergi, membawa berkas-berkas, laporan, dan kontrak pengiriman udang ke berbagai pasar besar. Di ruang kerja, Pak Surya duduk di kursi kayu tua yang sudah lama menemaninya sejak masa sulit. Ia menandatangani surat pembelian besar-besaran. Pastikan semua tambak di wilayah timur kita beli hari ini, katanya kepada sekretarisnya. Baik, Pak. Semua atas nama perusahaan Bapak sendiri? Tidak. Gunakan nama cabang. Jangan sampai keluarga Darman tahu siapa di balik ini semua. Ia menutup map, lalu menatap ke jendela di mana Laras sedang menyiram bunga di taman. Senyum kecil muncul di wajahnya. Aku tidak marah, Nak, bisiknya pelan. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa kesombongan tidak membuat seseorang tinggi, justru menenggelamkannya. Hari-hari berikutnya, tambak Darman semakin hancur. Udang membusuk, air menjadi keruh, bau menyengat menusuk hidung. Truk pendingin rusak, pekerja satu persatu berhenti. Sebagian tambak diambil alih ban karena gagal bayar. Di warung kopi, orang-orang mulai membicarakan kehancuran itu dengan bisik-bisik. Katanya juragan Darman bangkrut ya? Iya, katanya Karma. Dulu sombong sekali. Aneh ya, semua pasar nolak udangnya bareng-bareng. Kayak ada yang ngatur. Ardan tidak tahan lagi. Ia beranikan diri mendatangi rumah Laras. Hujan turun deras. Di depan gerbang besar, 2 bodyguard berpakaian hitam berdiri tegak. Saya ingin bertemu Laras, katanya setengah berteriak di bawah hujan. Namun bodyguard hanya menjawab dingin. Maaf, Tuan Muda. Nona Laras tidak bisa ditemui. Silakan pulang. Ardan menunduk, air menetes dari rambutnya, membasahi jas hitam yang kini menempel di tubuh tanpa wibawa. Ia berbalik pergi tanpa kata. Beberapa hari kemudian, Pak Darman sendiri datang. Ia memakai baju lusuh, tanpa mobil mewah, hanya diantar tukang ojek. Ia berdiri lama di depan gerbang besar itu. Tangan tuanya mengetuk pelan pagar besi hitam. Dari dalam,
Suara langkah terdengar. Pintu gerbang terbuka. 2 bodyguard muncul. Di belakang mereka tampak Pak Surya berdiri dengan tangan terlipat, tenang tapi berwibawa. Pak Darman menunduk dalam, suaranya parau. Pak Surya, saya mohon maaf. Saya hilaf. Saya malu atas apa yang saya lakukan di hari itu. Saya mohon maaf pada keluarga Anda, terutama pada Laras. Tolong, bantu saya. Tambak saya hancur. Saya butuh kerja sama lagi. Saya butuh pasar. Pak Surya hanya menatapnya lama. Sorot matanya tak menunjukkan amarah, tapi dingin seperti laut saat badai akan datang. Kau menghina anakku di depan orang banyak, Darman. Kau injak harga dirinya. Dan sekarang kau datang ke sini, memohon belas kasihan. Air mata Darman mulai menetes. Saya mohon, Pak, saya sudah kehilangan segalanya. Pak Surya menarik napas panjang. Dulu aku juga pernah seperti kamu. Pernah miskin, pernah dihina. Tapi aku tidak pernah menjatuhkan orang lain. Kau tahu bedanya kita, Darman? Aku bekerja keras dari lumpur tambak, sementara kau memandang rendah lumpur itu. Ia menoleh kedua bodyguard di sampingnya. Antarkan tamu ini keluar pagar. Bodyguard mengangguk sopan, tapi tegas. Mereka menuntun Darman keluar perlahan. Namun sebelum gerbang menutup, suara Pak Surya terdengar lagi. Dan satu hal lagi, Darman. Dunia ini kecil. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Aku tidak marah padamu, tapi aku tak akan lupa. Gerbang besi menutup perlahan, meninggalkan Darman berdiri dalam hujan gerimis, bajunya basah, wajahnya pucat. Ia menatap ke atas, ke langit yang suram, lalu berjalan gontai meninggalkan rumah besar itu. Di teras rumah, Laras menatap dari balik tirai. Ia melihat bayangan ayahnya yang berdiri diam, lalu berjalan masuk ruang kerja tanpa sepatah kata pun. Laras tahu, ayahnya bukan pendendam, tapi lelaki yang menjaga harga diri keluarganya dengan tenang dan pasti. Malamnya, Laras menulis di buku hariannya. Kesabaran memang tak seindah kemenangan, tapi dari sanalah Allah menunjukkan keadilan. Hari ini aku belajar, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara paling kuat untuk membalas tanpa melukai. Angin laut bertiup pelan. Di kejauhan, suara ombak seperti mengamini kata-kata itu. Dan di atas tambak-tambak kosong milik keluarga Darman, bulan menggantung sendirian, sepi, dingin, dan menunggu fajar yang tak lagi sama. Subuh menetes perlahan. Di rumah besar milik keluarga Surya, lantunan ayat suci terdengar lembut dari ruang tengah. Laras duduk di dekat jendela, menatap laut yang perlahan menampakkan semburat jingga. Dalam diam, ia mengingat semua yang terjadi. Hinaan di pelaminan, pelukan ibunya yang menenangkan, dan pandangan dingin ayahnya saat menatap pria yang menendangnya. Semua masih terasa nyata, seperti luka yang baru saja dijahit tapi belum kering. Di halaman belakang, Pak Surya sedang memberi makan ikan di kolam kecil. Gerakannya tenang, matanya lembut menatap air. Ia tahu anaknya masih memendam sedih. Laras, panggilnya pelan. Ya, Pak. Jangan biarkan kesombongan orang lain membuatmu lupa bersyukur. Hinaan itu hanya cara Allah menunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Laras menunduk, matanya berkaca. Aku tidak marah, Pak. Aku cuma belum bisa melupakan. Pak Surya tersenyum tipis. Tak perlu melupakan. Cukup jadikan itu alasan untuk melangkah lebih baik. Hari itu, keluarga Surya berencana meninjau tambak-tambak baru yang baru saja mereka akuisisi dari hasil pembelian besar-besaran. Di perjalanan, mobil hitam mereka melewati tambak tua milik Darman yang kini sunyi dan berbau busuk. Airnya berubah keruh, pekerja sudah tak ada, dan papan nama, tambak Darman Jaya, miring diterpa angin. Laras menatap dari jendela, dadanya bergetar. Pak, itu tambak yang dulu tempat Ardan main waktu kecil kan? Pak Surya mengangguk. Ya, dan sekarang tambak itu sudah jadi milik perusahaan kita. Laras terdiam. Ia tidak bahagia melihat kehancuran itu, tapi ia juga tidak bisa melupakan rasa sakit yang dulu ditanamkan di depan orang banyak. Sementara itu, di rumah kecil yang kini ditempati Darman, kehidupan berubah drastis. Mobil-mobil mewah sudah dijual, rumah besar disita bank,
dan istrinya jatuh sakit karena tekanan batin. Ardan bekerja serabutan di gudang ikan hanya untuk membeli obat ibunya. Sore itu, ia duduk di tepi jalan, menatap foto Laras yang masih ia simpan di dompet lusuhnya. "Maafkan aku, Ras, aku gagal melindungimu." Di ujung jalan, orang-orang lewat membawa kabar. Dengar-dengar, keluarga Surya mau ekspansi besar-besaran keluar kota. Pantes aja, dia bisa beli semua udang di pasar. Nama Surya kini jadi pembicaraan. Orang-orang menaruh hormat, bahkan yang dulu menyepelekan Laras kini menyebutnya nona dari keluarga besar. Malamnya, Laras duduk bersama ibunya di teras. Udara laut membawa semilir angin asin yang lembut. Aku kadang masih berpikir, kenapa mereka harus menghinaku waktu itu. Padahal aku cuma ingin bahagia. Ibunya menggenggam tangannya. Karena dunia belum belajar menghargai yang sederhana, Nak. Tapi Allah tahu kapan harus menegakkan keadilan. Kau tidak kalah, kau hanya diuji. Tak lama, mobil berhenti di depan rumah. Seorang utusan datang membawa surat, undangan untuk menghadiri lelang resmi aset tambak Darman yang tersisa. Pak Surya membaca sekilas, lalu menandatangani berkas pembelian di tempat. "Beli tambak itu," katanya pelan. "Dan gunakan untuk melatih petani kecil agar tidak mengalami nasib seperti dulu. Bukan untuk sombong, tapi untuk membangun." Laras menatap ayahnya kagum. "Pak, kenapa masih menolong orang yang sudah menyakiti kita?" Pak Surya menatap laut yang gelap. "Karena dendam hanya membuat hati kita kotor, Nak. Tapi menolong, meski pada orang yang dulu menghina, itulah cara Allah mengangkat derajat kita." Beberapa hari kemudian, kabar tersebar ke seluruh kota. Tambak Darman resmi diambil alih oleh perusahaan Surya Group, tapi bukan untuk keuntungan, melainkan untuk pelatihan masyarakat. Nama Laras kembali harum di mata orang-orang. Namun bagi Darman, kabar itu seperti pisau yang mengiris pelan. Ia tahu kini hidupnya benar-benar berada di bawah bayangan orang yang dulu ia hina. Di malam sunyi, Darman datang diam-diam ke tambaknya yang kini sudah dijaga petugas. Ia menatap air tambak yang tenang, lalu berlutut. "Maafkan aku, Allah," suaranya bergetar. "Aku terlalu sombong. Aku lupa kalau semua ini hanya titipan." Air mata jatuh ke tanah berlumpur. Ia menangis lama, sementara angin malam berhembus lembut seperti menyapu sisa kesombongan yang tersisa. Di sisi lain kota, Laras sedang sujud panjang dalam sholat malamnya. Dalam doanya, ia menyebut satu nama yang dulu membuatnya menangis di pelaminan. "Ya Allah, ampuni dia yang telah menghina kami, karena mungkin dia tidak tahu. Jangan jadikan hatiku keras, tapi kuatlah aku dalam kebaikan." Pagi pun datang lagi. Laut berkilau, udang-udang menari di air tambak yang baru. Dan di bawah sinar mentari itu, perbedaan kasta, status, dan nama terasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Hari itu, Pak Surya berkata lirih kepada putrinya, "Inilah kehidupan, Laras. Kadang kita jatuh bukan untuk kalah, tapi agar kita tahu cara berdiri dengan kepala tegak." Laras tersenyum, menatap langit yang bersih, dan membisikkan dalam hati bahwa luka yang dulu memalukan kini telah berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Di kejauhan, angin laut berhembus membawa kisah itu, meninggalkan jejak bahwa penghinaan bisa berubah menjadi kehormatan, bila dibalas dengan kesabaran dan keikhlasan.